Andes Tumorang, Ketua Umum Persatuan Artis Batak Indonesia. Iya, Di studio Family, ya, Buniaga Family. Selamat datang, senior Bang Gun Labero. Horas ya. Salam COVID-19. Salam sehat. Oke, salam sehat. Sedikit saya mau sharing-sharing aja ini para senior-senior saya di sini, apalagi yang ganteng ini, yang udah ngalang pada kawan-kawan. Saya mau tanya ya, Pak Andi. Ya, suka-dukanya jadi musisi top Indonesia ya. Kalau boleh berbagilah buat teman-teman kita juga, semua sahabat-sahabat kita, fans kita. Aduh. Ya memang kalau berbicara tentang suka duka menjadi seniman ini memang ya banyak dan panjang liku-likunya. Kita itu sebagai seniman bagaimana ya, harus benar-benar bisa menyikapi bagaimana perilaku seorang artis. Artis ini kan public figure. Jadi sebagai seorang public figure, kita harus bisa membuat yang terbaik lah untuk sesama, baik untuk masyarakat, demikian juga terhadap sesama teman, khususnya para teman seniman. Kita harus mampu membagi ilmu terhadap teman-teman. Banyak penyanyi yang hanya untuk menunjukkan diri sendiri. Nah, kalau kita sebagai seniman sejati harus bisa berbagi ilmu. Itulah menurut saya agar kita menjadi seorang seniman sejati. Caranya untuk bisa meregenerasi yang muda-muda, mungkin ada punya trik tersendiri, Bang Andi? Ya saya rasa ini tergantung intelektual masing-masing pribadi seseorang. Keinginan. Kalau memang seseorang mempunyai keinginan akan menjadi seorang artis atau penyanyi yang punya nama besar, nah ini harus benar-benar ditanamkan dalam jiwa sendiri gitu. Harus semangat, saya ingin besar, harus ada menjadi benar diri sendiri, optimis. Itu ya Bang Andi ya. Artinya banyaklah suka duka itu, pahit, senang gitu lah ya perjalanannya ya. Pahit, senang, garam apa namanya itu, Pahit garamnya ya. asam garamnya itu harus Asam garamnya. siap kita untuk menjalani. Kalau boleh Bang Gun Labero juga ya, sebagai pencipta top sudah punya nama besar sepertinya ini, bolehlah bagi suka dukanya jadi musisi. Memang kalau kita bercerita tentang seni, memang kita harus ada contoh yang harus kita tiru supaya kita lebih setia dalam seni. Contohnya kayak Ambisi Trio. Ini termasuk penyanyi favorit saya karena suara mereka ini betul-betul diolah dari hati dan perut. Jadi Jiwanya ya. tidak asal-asal nyanyi. Begitu juga saya kalau bikin lagu, banyak juga senior-senior saya pencipta lagu lama. Contohnya kayak Bung Torres Tumorang, Anton Sella, dan Johnny Manuro, dan Edison Shibuya, masih banyak lagi. Jadi saya sering mencontoh mereka ini, tapi dengan contoh yang bisa masuk akal. Jadi inilah yang saya rubah menjadi karena generasi sekarang sudah milenial, maksudnya Milenial ya. milenial. Jadi saya juga harus tidak mengikuti dengan orang itu karena aku nggak bisa mengalahkan mereka. Iya. Jadi zaman saya mungkin saya harus mengikuti zaman saya sekarang. Karena di era sekarang ini itulah. Jadi saya bukan, kalau saya meniru mereka, otomatis saya tidak bisa mengalahkan mereka karena mereka itu sudah tertentu. Memang itulah pencipta senior dibandingkan dengan pencipta zaman sekarang. Jadi untuk sahabat-sahabat Buniaga Family juga, ya seorang seniman itu susah. Jadi ada kayak gini, golong riaria katanya. Golong riaria. Angkat-angkat air. Nah, jadi ya dibilang inilah yang bikin jadi tidak setia dengan seni. Iya. Banyak yang baru satu volume sudah bubar, banyak yang sudah bubar. Jadi inilah yang kurang
kurang setia dalam sini karena memang tidak dari hati sini itu memang susah. Karena saya dulu awalnya di sini memang saya mengikuti festival, termasuk ambisi juga itu memang dari festival. Ada event-event tertentu yang diikuti. Jadi saya juga seperti itu, mulai dari SD kelas 3 sampai SMA saya ikuti festival. Terakhir saya festival tahun 89 di Medan. Disitulah Nixon Simanjuntak, Yayan Marbun, Sardiot, Sinaga, suara tiganya Niwan Bisi sekarang, Martogi Sitohang, dan juga Dumati, suara tiganya Lamtama itu si Bobby. Itulah taraf-taraf saya dulu. Baru si Arvindo Simatupang. Iya, Jadi saya memang berawal dari event-event seperti itu. Jadi jujur ini, Bun Labero. Saya memang pernah sering dengar dulu nama Bun Labero itu. Tapi saya artinya ya maklum lah, saya kan sambil dinas, sambil ini, tapi tidak terlalu inilah ya. Tidak terlalu berhati lah. Siapa sebenarnya sih Bang Bun Labero itu? Kalau beliau ini Bang Andi ya, dari zamannya SD saya udah kenal. Tapi ya bisa garis bawah ini, semenjak booming atau top lagu orang ketiga itu, saya penasaran siapa sebenarnya Bang Bun Labero ini. Kok penciptanya Bun Labero kan? Di situ lah memang begitu saya dengar ini lagu orang ketiga, jujur lagu, saya penasaran, saya jatuh cinta dengan lagu itu. Jadi kalau bisa ya kayaknya bertiga, kita olah dulu di sini satu kali sebelum kita nyanyi. Iya. Kita pertanyaan mulai silai ke adik saya Bun Labero. Memang saya sebagai senior gitu ya, agak angkat jempol buat beliau ini. Iya, Makasih Bang. Kenapa? Beliau tadi mengatakan mencipta, sebagai seorang pencipta harus punya jati diri sendiri. Jadi memang saya lihat karya beliau beda dengan yang sudah ada yang lain-lain ya. Bang Bentora, Kak Agos, yang lain-lain. Beliau cari jalur sendiri. Mungkin saya rasa gara-gara itulah karya beliau cepat naik ya, lebih-lebih di zaman era sekarang. Zaman sekarang beda, memang eranya udah beda dengan zaman kami dulu. Dan saya mohon kepada penyanyi juga, khususnya trio-trio yang ada sekarang. Iya. Mari saya himbau kepada kita semua, tunjukkan jati diri dalam bernyanyi. Dalam bernyanyi seperti kata adik saya Bun Labero tadi, harus dengan hati dan jiwa, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Nah sekarang ini banyak trio, banyak penyanyi, tapi yang saya dengar hanya beberapa trio yang punya warna sendiri. Jadi saya lihat banyak mengikuti yang sudah ada. Ya. Dipaksakan lah gitu ya. Padahal masih banyak trik bagaimana supaya satu trio punya warna tersendiri, Dikenal orang. Jadi mau saya bawa kepada adik desi trio yang baru sekarang, mari kita bersaing sehat, kita tunjukkan jati diri kita masing-masing, Warna kita ya. Warna kita itulah, supaya ke depan tumbuh lagi bibit penyanyi seperti dulu, Lola Sidos, Ambisi, Maguma, Prinsip. Kenapa? Dulu bisa dikenal hanya ini aja. Iya. Sekarang semakin banyak trio, tapi sepertinya warna begitu terus. Iya, saya rasa. Iya, Bang. Jadi sepertinya copy paste dari orang Iya. seperti itu kan nggak ada karakternya sendiri gitu ya. Harus tunjukkan karakter sendiri. Harusnya warna trio itu memang lagu anduk ya sudah anduk aja sebenarnya dipertahankan dia punya warna dia ya. Oh iya. Jadi sebelum lagu orang ketiga, biar juga penasaran juga nih. Kabar dulu kawan-kawan semua ya. Orang ketiga belakangan. Sahabat menjaga family. Nah itu dia sekarang. Bagaimana saya ada di sini, Ini. Bang Andi. Soalnya kita ada kayak aneh loh. Ini kok kita di ruangan studio. Ini studio lain atau gimana ceritanya? Kami bertanya dulu. Kita bertanya Bang ya. Sekarang balik pertanyaan Kenapa nih. sampai ada Eh, studio Boniaga Family? Sekarang ini curhat lagi nih berarti ya. Saya Iya. jawab ya. Nah, jadi terima kasih Laiku termasuk senior-senior, mohon maaf ya. Ini punya cerita khusus. Jadi sebenarnya saya walaupun seorang tentara sebenarnya ya, istri saya juga seorang medis ya. Tapi jiwa saya dari kecil itu tertarik ke musik. Tapi karena istri saya ini sering saya dengar nyanyi, akhirnya istri saya dukung saya. Iya.
apapun itu suami harus didukung. Karena sudah duluan juga saya mendukung gigitan medisnya. Akhirnya kami jadi satu paket lah. Nah, saya cobalah datang ke dunia hiburan ini. Saya coba datang, kami bentuklah Denamora Boys. Denamora ini adalah nama putri Opung Kami Raja Silai Sabungan. Satu-satunya itu putri Opung Kami Raja Silai Sabungan. Namanya Denamora. Saya singkat lagi jadi Denamora. Nah, seiring waktu, akhirnya terpikirlah bikin YouTube Denamora. Ya. Akhirnya makin berkembang. Ya. Sebenarnya kalau dari sekarang ini COVID kan ekonomi ya kemakin bis lah ya, sama mungkin yang kita rasakan dengan orang lain. Tapi kita saling bisa lah. Saya bilang, Mak, bagaimana kalau kita bikin studio? Karena kita akan produksi lagu-lagu nih, karena pemirsa kita juga menunggu lagu-lagu kita. Sambil ya sudah tanya-tanya dulu lah teman-teman di Pardi apa di artis-artis. Nah, makanya saya sering konsultasi sama Lae. Iya. Akhirnya kita dirikan lah ini. Kurang lebih 1 bulan terbentuk lah ini studio ini. Ya bangun, bahkan kita ngerjain sendiri, istri juga ikut nih. Semua ke dekorasi nih asli murni istri saya. Iya. Nah, kebetulan istri saya juga berangkat produser saya gitu. Jadi dia kemana-mana, dia yang desain ini semua. Kerjakan ini kita kerjakan sama-sama. Gak ada tukang yang lain, hanya sama anak gitu. Ternyata ini desain BF Studio Boniaga Family. Akhirnya terjadilah ini. Dan mudah-mudahan juga rekan-rekan semua nanti tolong dipromosikan juga supaya kita bisa di sini orangnya satu sama lain saling berbagi. Seperti itu ceritanya, Le. Ya mudah-mudahan lah harapan dari kita khususnya Arsi Batak juga rekan-rekan Arsi Batak. Ya ini ada tempat kita untuk berkreasi nih. Amin. Boniaga Family Studio. Mudah-mudahan di tempat ini kita kumpul-kumpul sambil apalagi di zaman era digital ini kan. Kita banyak membuat konten-konten YouTube. Iya. Saya rasa Pak Silalahi nggak keberatan kalau Iya. teman-teman ngumpul di sini buat konten ya. Ya, bisa, tidur juga bisa. Tidur di Ada, samping ada di kamar. belakang ini ada kamar ya. Nah, di Lengkap. sebelah ada tempat live streaming. Kalau kira-kira tensinya naik, ada nanti petugas medis juga. Oh iya, Semua. Nah, Yang kayak gitu. parkir dan luasa. Parkir luas ya. Parkir luas. Mau cuci mobil juga bisa. Ya, sekalian. Bengkel bisa. Masuk gratis. Masuk gratis. Pulangnya bayar. Pulang bayar. Emang bermain. Jadi gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Nanti kita ini udah pada ditunggu ini. Saya rasa itu saja cukup bangga dengan adanya sahabat kita, kita bisa membuat studio begini. Amin. Tempat kita nanti untuk nimbrung berkreasi di Iya. sini. Dan kebetulan pertemuan saya juga dengan adik saya Gunda Beru sini syuting sebenarnya. Tanpa sepengetahuan ternyata Pak Janus Silalahi telah menjadwalkan jadwal syuting hari ini. Jadi, surprise. Saya sendiri tidak tahu. Saya juga nggak tahu, Pak. Wah, ketemu saya. Jadi saya juga tahu. Pas dia telepon, pas dia lagi telepon, Main. dilihat nih. Ini siapa? Gitu Barbie. Nggak apa-apa memang. Saya juga udah lama nggak ketemu. Iya. Saya mikir berdua nih. Saya tanya dulu Bang Gurnawero, sedikit ya tambahnya. Iya. Lagun, kita syuting. Ya. Nah, tapi bareng sama Andi nggak apa-apa ya? Emang kenapa Le? Nggak apa-apa. Jujur Le, Iya. hal yang sama juga saya bilang sama dia. Nah Andi, kita syuting besok kapan? Selasa. Jam berapa? Jam segini. Tapi nggak apa-apa ya sama Bang Gurnawero. Emang kenapa? Katanya. Udah mati jadi saya. Jadi saya. Justru aku deg-degan tadi. Kok aku bareng syuting sama seniorku? Iya, ya otomatis itu fakta. Tapi kalian senior, tapi lebih senior saya juga kan? Karena saya bisa pegang video. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita promosi untuk pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Ya, orang Batak atau seniman Batak di seluruh Indonesia. Terima kasih buat penggemar-penggemar tiru-tiru Batak, baik pun pencipta lagu Batak. Kebetulan kita di lokasi studio yang baru, namanya ini. Boniaga Family Studio. Jadi untuk rekan saya atau teman-teman kami seniman Batak,
sekarang kita bukan nggak kewalahan lagi masalah jadwal studio. 24 jam. 24 jam. Dan ini beda dengan studio Lain. yang lain. Karena di sini kekeluargaan, fasilitas lengkap. Kalau pemalaman bisa menginap. Kemalaman bisa menginap. Ada. Jadi kalau mobil juga pas lagi nggak sempat nyuci di luar, pas buru ke studio bisa dicuci dulu baru masuk studio. Nah pulangnya bayar. Gitu. Jadi jangan lupa bisa dihubungi atau di web ada kan? Ada. Nah Boniaga Family, Studio Boniaga Family. Villa Boniaga sekalian Sedikit lokasinya. lagi deh, ada YouTube kita juga namanya channel YouTube Boniaga Family. Boniaga Family channelnya. Boniaga Family official atau channel? Channel YouTube Boniaga Family. Ya, Boniaga Family channel. Bolehlah di subscribe. Nah, kalau si Ganda bilang like, comment, share, jabrai, Boniaga Family channel. Iya. Oke, ngomong-ngomong jangan lupa ini orang ketiga belum tuntas ini. Oh, iya, tunggu siap. teman-teman Orang ketiga dulu dong, beliau nih. Oke, ini lagi booming ya. Maaf, saya juga dengar ini karena di sampingku seniorku menyanyikan lagu ciptaan. Terima kasih buat Bang Andi ya. Ketua Pagi Persatuan Narasi Batak di seluruh Indonesia. Beliaulah ketuanya. Iya. Inilah pembinanya. Pembinanya Bapak yang punya Boniaga Studio Boniaga Family. Nah, Beliau tim doa di Pardi. jadi orang tim doa dan donatur. Tim doa. Tapi nggak apa-apa Bang, terima kasih Bang sudah mau menyanyikan lagu orang ketiga. Oke. Mudah-mudahan ini hanya lagu aja. Mudah-mudahan ini jangan ditiru. Ya anggap aja ini sebagai menghibur. Oke. Jangan ditiru, diviralkan oke. Di Viral oke. Sebentar lagi Boniaga Family itu kan? Studio Boniaga Family. Studio Boniaga Family akan mengeluarkan album single saya yang terbaru, walaupun ini lagu lama, ciptaan dari Lans Huta Barat yang berjudul Daupe Darapati. Nantikan hanya di channel Boniaga Family Channel. Iya. Bang Andi, lagu apa Bang Andi? Dan juga single lagu saya Duet. dengan Pak Janus Silalahi, lagunya Ciptaan Beliau. Judulnya apa? Tudus tu urat nihau. Wah ini, saya juga belum tahu pasti Tudus tu urat nihau. Berarti ini kayaknya nggak tahu lagi untuk mengartikan ini, sulit saya. Dalam sekali. Ya, dalam sekali. Kalau saya Ini ikuti masalah kebaikan Kalau kan? saya ikuti share lagu ini, kebetulan saya menyanyikan Tudus Turat Hau ini disampaikan oleh sang pencipta untuk istri tercinta, bahwa istri beliau ini kekokohannya bagaikan akar pohon, akar tunggang nih. akar tunggang. Inilah akar dari kehidupan Yang menyuplai makanan ke atas. Kedahan, ranting segala macam. Jadi bagaimana lagu beliau? Oke, jangan ngomong-ngomong jangan lupa. Oke. Kita coba dulu. Dengar dong rencanaku, cinta Tuhan. Jangan dong niatku, maka olongi ho. Alai rohako. Saudari Pehita Adong napunasa Sadar doa di sini Dan namunafikan Cinta doa sayang doa, buat salah dan seharusnya asaliku Tuhan.
anak punasa. Sadar doa audisi dan namun apikan cinta doa sayang doa buat salah dan seharusnya selingkuh Tuhan alai demi cinta olah doa madongani hon rela doa hale gabe orang ketiga buat salah dan seharusnya selingkuh Tuhan alai dari cinta Allah doa umat dari Allah rela doa haleku gabe orang ketiga rela doa haleku gabe orang ketiga. Aduh, Walaupun sudah usia mau berapa? Sudah hari apa? Sudah hari apa? Tapi masih oke banget kan? Oke. Sudah hari apa itu tidak boleh lagi ke pesta. Tidak boleh lagi. Nak boleh majalo tupak, nak boleh majalo upload. Dan boy macam-macam. Apalagi tuduh-tuduh si Bang Ano nanti. Pulau ketuhanan. Oke, deh. Bang Parwi. Ya, sip. Juga Bang Gunawero, terima kasih sudah berbagi dengan kita. Sip. Sukses untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat, dilindungi Tuhan ya, keluarga kita. Amin. Sukses Bang Gunawero, sukses juga Bang Andi. Bila ada sumur dilarang, jangan lupa menumpang wudhu. Apabila ada umur yang panjang, pasti kita bertemu lagi di studio Boniaga Family. Dan juga jangan lupa like, share, dan komen hanya di Boniaga Family Channel. Yes. Sekali lagi, sukses untuk Boniaga Family Studio. Horas.